berjumpa lagi di Opini, obrolan publik inspiratif dan terkini. Kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor utama dalam perencanaan pembangunan. Dan untuk melihat gambaran langsung bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia, saat ini BPS tengah melakukan sensus ekonomi 2026. Lalu sejauh mana sensus ekonomi di Indonesia, terutama di Kota Semarang, dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh BPS untuk proses pendataan ini? Akan kita bahas lengkapnya bersama dengan Kepala BPS Kota Semarang, Bapak Rudi Cahyono, SST MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Nima. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak ya sudah bergabung di Opini kali ini. Sama-sama. Oke Bapak, ini kan sensus ekonomi sudah hampir mendekati akhir ya Pak? Ya. Di akhir Agustus ini. Betul. Nah kemudian seberapa persen sih Pak pendataan sensus ekonomi di Kota Semarang ini? Apakah sudah selesai dan target BPS apa sudah terpenuhi? Baik, terima kasih Mbak Nima. Jadi untuk pelaksanaan sensus ekonomi, kami melaksanakan pendataan dimulai di 15 Juni. Kami targetkan bisa selesai di tanggal 31 Agustus. Khusus Kota Semarang sebenarnya kami mengharapkan pendataan itu bisa selesai di tanggal 20 Agustus ini. Nah, namun untuk posisi saat ini, responden yang sudah kami data ini baru di 90%. 90%. Ya. Oke, ini sudah hampir mendekati 100% ya Pak? Ya, tapi ibaratnya karena memang kemarin petugas itu kan di waktu awal pendataan mereka prioritas untuk mendata dari sisi keluarga. Nah, kemudian beralih saat ini mulai ke pendataan ke unit-unit usaha yang sebenarnya ibaratnya tingkat kesusahannya lebih tinggi ya daripada yang keluarga. Oke, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPS apa Pak selama sensus ini? Untuk tantangan terbesar kalau untuk di Kota Semarang, kalau misalnya untuk pendataan ke keluarga, artinya petugas itu perlu effort untuk menyesuaikan waktunya dengan responden. Karena kita tahu sebagian masyarakat kita aktif ya, bekerja dari pagi sampai sore, jadi mungkin waktu untuk bertemu dengan responden itu bisanya sore atau malam hari. Itu untuk yang keluarga. Kemudian yang berikut, karena Kota Semarang ini juga share ekonominya di Jawa Tengah itu nomor 1 ya 14%, dan itu tentunya didukung oleh banyaknya usaha yang ada di Kota Semarang. Jadi yang berikut, tantangan berikutnya adalah pendataan dari sisi usaha. Nah, khususnya kalau dari sisi usaha ini, karena kan dibutuhkan informasi untuk mendapatkan nilai tambah dari aktivitas ekonomi usaha tersebut. Dan kita tahu ya perusahaan itu untuk menyediakan itu ibaratnya kan butuh waktu ya. Butuh waktu. Dan kira-kira apakah masih ada keraguan begitu Pak di masyarakat kalau dilihat ketika ada petugas sensus datang terus masyarakatnya memberikan data, apakah terlihat ada keraguan atau memang sudah percaya? Ya, nah ini memang apa ya tantangan kita saat ini, di mana masyarakat kita ibaratnya sudah familiar dan ibaratnya informasi itu dengan mudah diakses oleh masyarakat. Nah terus terang saat ini mungkin banyak informasi juga yang dalam tanda kutip mungkin meragukan terkait dengan bagaimana dengan keamanan atau kerahasiaan data. Kemudian ada informasi yang beredar, wah ini sensus ini ada kaitannya dengan pajak. Nah, ini yang sering dibahas juga ya Pak? Ya, jadi ini apa ya, perlu effort untuk menjelaskan ini ke masyarakat bahwa sensus ini kan sebenarnya kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPS 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun, berarti terakhir kemarin 2016 ya Pak? 2016, jadi memang ini sudah jadi kewajibannya BPS melaksanakan sensus. Jadi ibaratnya ya tidak ada kaitannya dengan pajak. Karena kebetulan kemarin berbarengan juga ya dengan teman dari Bapenda melaksanakan pemutahiran untuk objek pajak. Sehingga akhirnya ada pihak yang mengkait-kaitkan, wah ini habis disensus kok saya dikunjungi petugas dari Bapenda, dari pajak. Apakah ada hubungannya gitu ya Pak? Pasti mereka. Itu. Dan itu infonya juga beredar simpang siur juga di masyarakat. Tapi sebenarnya tujuan dari sensus ekonomi ini apa Pak?
Jadi kalau tujuan dari sensus ekonomi ini, pemerintah ingin memotret sebenarnya gambaran kondisi ekonomi, semua aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia, di semua sektor. Di semua sektor. Ya, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, sampai ke sektor jasa. Nah, itu semuanya aktivitas itu pengen ditangkap. Oke, berarti tidak terkecuali ya Pak untuk usahanya? Tidak terkecuali. Kalau misal usaha kecil seperti freelance begitu Pak? Termasuk usaha kecil, freelance, bahkan mungkin yang sekarang menjamur misalnya jualan es teh jumbo atau kopi keliling, ya itu juga dicakup. terdata? Betul. Oke, ini juga baru tahu ya people ya, bahwa sensus ekonomi ini memang bertujuan untuk mendata tersebut masing-masing para pelaku usaha dan memang tidak ada hubungannya dengan perpajakan. Tidak ada, gitu ya, ini Pak? kegiatan yang sudah selalu kami laksanakan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pajak, dijamin kerahasiaan atau keamanan datanya. Oke, kemarin juga sempat kita posting juga ini Pak di Instagram bahwasanya BPS ini memang ada aturan perpajakan bahwa BPS ini tidak termasuk di dalamnya gitu. Betul. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Maksudnya seperti apa? Ya, jadi kalau kami BPS kalau dari sisi regulasi kami bekerja itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik Mbak Nima. Bahwa di situ kami itu tidak boleh menyampaikan data individu atau data pribadi ke instansi lain. Gitu. Jadi ini murni hanya untuk kepentingan statistik. Dan kalau dari sisi konteks regulasi perpajakan, BPS itu tidak termasuk instansi yang dimintakan datanya oleh Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak dalam hal ini. Oke, berarti tidak beririsan ya Pak, tidak berhubungan langsung begitu? Tidak. Tapi data yang dikirimkan ke bidang ke instansi lain nanti bentuknya seperti apa Pak? Jadi itu tadi, kami ini kan merahasiakan data individu. Kalau nanti hasil sensus ini disajikan, itu bentuknya agregat saja. Agregat, Ya, kami tidak boleh menyebutkan misalkan, oh si A, omset perusahaannya sekian, pengeluarannya sekian. Nah, itu kemarin yang dikhawatirkan Pak. Jadi nanti kalau aku di sensus tiba-tiba berubah dari pajaknya A jadi B gitu, jadi naik, itu yang dikhawatirkan. Makanya pada ragu dan cemas. Tapi sejauh ini aman ya Pak di Kota Semarang? Ya, itu tadi. Jadi ini melalui acara ini juga kan nanti masyarakat khususnya warga Kota Semarang juga bisa mengetahui bahwa apa yang BPS laksanakan itu murni untuk kepentingan statistik. Jadi ya tidak usah ragu atau khawatir untuk menyampaikan datanya. Oke, tadi kan masih 10% ya Pak yang belum terdata. Betul. Dan sampai akhir Agustus nanti berarti harus 100% ya Pak itu? Ya, harusnya 100%. Harusnya 100%. Nah, kalau misal tidak sampai 100% Pak, apakah ada konsekuensi tersendiri? Jadi kalau kita bicara statistik. Kalau kita bicara statistik, apalagi ini sensus ya. Sensus itu kan tujuannya kita mendata secara lengkap semua objek, semua responden. Jadi kalau ada terjadi non-respon misalnya, nah tentunya kan apa yang kita potret jadi tidak utuh. Oh, benar sekali. Ya, yang harusnya misalkan ada sekian ribu usaha misalnya di Kota Semarang, ternyata ya tadi ada yang sebagian misalnya karena khawatir pajak tadi atau kerahasiaan data menyembunyikan usahanya. Nah, otomatis kan itu menjadi tidak tercapture. Tidak tercapture, tidak utuh begitu tidak ya utuh Pak? potret yang kita sampaikan. Nah, malah yang rugi nanti kita sendiri. Oke. Dan ini tidak hanya di Kota Semarang ya Iqbal, di seluruh Indonesia semuanya melakukan sensus ekonomi ini. Betul. Dan kira-kira apa saja begitu yang ditanyakan oleh petugas sensus dan yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat ketika nanti didatangi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Opini. Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya? Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak. Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha.
Terus datanya diapain? Aman nggak? Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional. Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu. Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Baik, tadi kita sudah membahas begitu ya people tentang progres sensus ekonomi di Kota Semarang yang sejauh ini sudah mencapai 90%. Dan pada segmen ini kita akan membahas yang lebih dekat lagi dengan masyarakat karena dalam proses pendataan tentu masih banyak yang bertanya begitu ya, apa yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana keamanan datanya, dan sebenarnya data ini akan digunakan untuk apa sih? Kita masih bersama dengan Pak Rudi, Kepala BPS Kota Semarang. Oke Pak, ini ketika petugas datang ya Pak, informasi apa yang perlu dipersiapkan sih Pak oleh pelaku usaha menjawab pertanyaan dari para petugas sensus? Ya, jadi kalau untuk teman-teman pelaku usaha, karena kan tujuan sensus ini kita pengen mengetahui nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi. Nah, untuk itu kita perlu data terkait dengan pendapatan. Ya, atau omset. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pengeluaran, ya, operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian jumlah tenaga kerja, karyawan begitu ya, karyawan Pak? menurut jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kemudian yang keempat itu adalah aset, ya, aset perusahaan. Karena ini nanti kalau dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi, aset ini menggambarkan juga dari sisi pembentukan modal tetap, dari sisi investasi. Nah ini yang lagi rame juga nih Pak, tentang desil. Oh iya. Ini berhubungan nggak sih Pak kira-kira sensus ekonomi dengan desil 1 sampai 10 yang ditetapkan? Jadi terkait dengan penentuan desil yang ramai dibicarakan dengan masyarakat, ini sama sekali tidak terkait dengan sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini sudah kegiatan rutin yang kami lakukan 10 tahun sekali. Sementara kalau untuk penentuan desil, jadi pemerintah itu sumber datanya adalah dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Betul. Oke, yang perlu digarisbawahi itu ya Pak. Dan saat ini kan sensus juga sedang berlangsung, belum selesai. Jadi datanya ini ya belum kemana-mana. Iya, masih di BPS ya Pak. Masih di BPS, jadi nggak ada kaitannya dengan desil. Nah gitu ya people ya, jadi desil yang sedang ramai dibicarakan ini oleh masyarakat di Indonesia tidak ada hubungannya dengan sensus ekonomi karena memang sensusnya belum selesai, ya Pak. Makanya desil itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah lanjut ini Pak, kemudian pelaku usaha yang misal usahanya itu belum terdata, apakah tetap juga di sensus Pak? Pelaku usaha yang belum terdata? Iya, belum terdata izin usahanya misal. Iya, oh iya. Jadi kalau untuk sensus ini kita mencakup semua, baik yang sudah berizin maupun yang belum. Jadi kalau kita kategorikan, ya yang kita cakup tidak hanya yang formal saja, termasuk yang informal pun kita cakup. Oke, berarti mencakup semuanya. Mencakup semua. Dan ini tidak perlu khawatir, oh saya belum punya izin usaha. Itu tidak masalah. Tidak masalah di sini di sensus ini. Kemudian ini juga yang menjadi kekhawatiran oleh masyarakat juga Pak, petugas sensusnya. Biasanya kalau kondisi seperti ini yang datang itu kan memang sudah membawa atribut lengkap ya Pak. Betul. Apa sih Pak yang perlu diperhatikan oleh masyarakat supaya tidak terkecoh begitu? Karena mungkin ada oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas sensus padahal tidak. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat apa? Oke, jadi kalau kami, petugas kami Mbak Nima ketika turun ke lapangan, SOP-nya adalah dia harus membawa surat tugas. Kemudian yang berikut pakai atribut rompi. Oke, ada rompi khususnya ya Pak? Rompi khusus ya, petugas sensus. Kemudian membawa tanda pengenal, name tag, dan itu ada QR code-nya, bisa di-scan. Jadi supaya masyarakat yakin bahwa ini, oh ya memang benar petugas sensus.
Jadi yang boleh, asli, bukan yang gadungan. gitu iya, ya. jadi boleh ya Pak, nanti kalau misal ada petugas sensus datang gitu, kita langsung, Mbak izin mau foto QR-nya. Boleh, Boleh ya Pak, boleh, seperti itu. boleh. Jadi itu akan meminimalisir kekhawatiran di tengah masyarakat tentunya. Ya, dan tentunya petugas kami itu sebelum turun lapangan wajib hukumnya itu izin dulu ke pemangku wilayah, ke ketua RT, RW, sebelumnya ke kelurahan. Itu wajib. Tidak langsung ketok pintu ke rumah Enggak. masing-masing. Jadi minta izin dulu ke pemangku wilayah, ke lurah, RW, RT. Nah, mungkin nanti di situ juga PRT bisa juga ada kan yang kadang punya grup RT ya. Di foto petugasnya terus di-share di grup warga. Oh iya, jadi kayak nggak khawatir nih karena Iya, nggak sudah khawatir. izin begitu Betul. ya dengan para pemangku wilayahnya. Betul. Nah kemudian Pak, nanti setelah proses sensus ini selesai, kira-kira kapan dan seperti apa nanti masyarakat bisa mengaksesnya tuh di mana Pak? Ya, kalau kami jadi rangkaian kegiatannya BPS atau kegiatan statistik, setelah pengumpulan data tentunya kita masih harus melakukan perbaikan atau finalisasi data lah ya. Kita yakinkan bahwa data yang disajikan itu nanti sudah benar gitu ya, sudah akurat gitu. Nah nanti kalau itu sudah, nah baru nanti bisa dipublish atau didiseminasikan ke masyarakat atau ke pemerintah. Oke, itu nanti bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Seluruh berarti ya, masyarakat Pak? bisa. Oke, jadi people, kalau misal nanti sensus ekonomi sudah selesai begitu di tanggal 31 Agustus, benar ya Pak? Nanti datanya akan diolah lagi Iya. dan akan dipublikasikan ke masyarakat. Jadi tidak usah khawatir, kira-kira nanti aku carinya gimana, itu nanti akan dipublikasikan oleh Betul. BPS. Oke Pak, kemudian dalam jangka panjang begitu ya Pak, apa sih manfaat yang diharapkan dari sensus ekonomi ini sendiri? Jadi sensus ekonomi ini kan sebenarnya pemerintah ingin menangkap ya bagaimana perubahan ataupun wajah ekonomi kita gitu. 2016 seperti kita tahu mungkin belum banyak ya yang bergerak misalkan sebagai konten kreator atau YouTuber ataupun melakukan transaksi secara online. Kemudian kita mengalami pandemi COVID. Di situ masyarakat dipaksa untuk bekerja dari rumah, melakukan transaksi secara elektronik, secara online, dan itu kan merubah perilaku dalam aktivitas ekonomi. Nah perubahan ini, nah itulah yang akhirnya ingin ditangkap di sensus ekonomi 2026 ini. Jadi pemerintah pengen mengetahui sebenarnya bagaimana wajah terkini, bagaimana struktur ekonomi kita, bagaimana komposisi ekonomi kita yang terbaru. Yang terbaru, Nah, ter-up to date yang gitu ter-up to ya. date. Nah, dengan itu kan nanti pemerintah akan bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena kalau pakainya data yang lampau 2016 sekarang dipakai sudah tidak relevan. Sudah usang ya Pak? Sudah usang. Tidak Betul. bisa relevan begitu karena pekerjaan juga terus berkembang dan Betul. teknologi juga mempengaruhi hal tersebut ya Pak. Betul. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen juga Pak. Bisa. Kita pengen jawab-jawabin ya people yang kemarin masuk via DM dan juga komen di postingan kita. Ini ada pertanyaan Pak. Saya hanya jualan online dari rumah Kak dan omsetnya kecil, apakah tetap akan didata? Jadi tetap akan didata. Tetap akan didata. Ya, sekecil apapun kontribusinya. Akan Gitu. tetap didata. Akan tetap didata. Oke, jadi jangan khawatir nanti akan didatangi oleh petugas. Nah, buat yang misal nih Pak, ngerasa kok aku belum didatangi petugas ya gitu. Apakah bisa mengajukan diri nggak Pak kalau seperti itu? Jadi kami sudah menyampaikan di media sosial kami ketika masyarakat merasa belum didata, ini kan sudah periode Agustus, bisa melaporkan ke nomor layanan kami. Oh, bisa ya berarti. Termasuk juga kalau ada masyarakat yang khawatir misalnya, kok kayaknya kok nyacahnya nggak bener nih petugas. Saya kok ditanyanya cuma misalkan ya sebentar saja, misalkan. Nah, khawatir nggak apa-apa laporkan saja nanti ke nomor layanan kami. Oke, ada nomor layanan dan bisa diakses 24 jam ya Pak ya, tentunya bisa WA Bisa, kapanpun memang ya Pak? iya, bisa WA kapanpun, tapi nanti kami respon di jam kerja. Jam kerja tentunya. Dan Ya. itu sudah di-share di Instagramnya BPS Sudah, ya Pak? sudah. Oke, kemudian ini Pak,
Kalau saya punya lebih dari satu usaha, apakah semuanya harus didata? Ya Banyak tadi. nih berarti ya usahanya ya. Nah, tujuannya itu tadi, kita pengen motret semua. Kalau misalnya kita bicara sektor pertanian, kalau petani sawah misalkan, petani padi gitu, biasanya dia punya ternak, Iya. biasanya punya unggas, dan itu diusahakan. Jadi satu keluarga bisa ada 2 atau 3 usaha, dan itu ditangkap semua. Termasuk juga ya di sektor lain. Tadi mungkin ada anggota rumah tangga yang punya usaha warung, tapi mungkin anaknya tadi jadi konten kreator misalnya. Ya 2 ini harus kita cakup. Harus dicakup semuanya. Betul. Jadi satu keluarga begitu ya Pak? Atau Ya, baik dalam satu keluarga kita melihatnya ke anggota rumah tangganya, usaha masing-masing ada atau tidak. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan satu keluarga misal tiga-tiganya kerja, tiga-tiganya didata semuanya. Betul, Gitu ya Pak iya. ya. Oke, selanjutnya nih ada juga Pak. Kalau saya menolak memberikan data atau tidak mengikuti pendataan, apakah ada sanksinya? Ini Ya. juga cukup ditanyakan banyak netizen ini Pak. Ya, ini pertanyaan yang cukup berat ini. Apakah ada sanksinya? Gitu. Jadi kalau ini netizen ya, Mungkin nanti bisa memberikan himbauan juga bisa Pak. bisa download lah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Bagaimana sebenarnya hukumnya responden gitu ya. Jadi kalau di kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS, maka responden itu hukumnya wajib. Oke, ada peraturannya ya Pak ya. Wajib memberikan informasi atau keterangan ke petugas gitu. Tapi memang selama ini ibaratnya ya kita tempuhnya ya pendekatan saja, persuasif ya. Gitu Oke. sih. Jadi harapan kami ya bersedia. Bersedia dan ini juga nantinya untuk pembangunan Indonesia juga ya Pak, Betul. tidak untuk hal yang lainnya. Oke, ini ada yang tanya. Oh, ini lebih ke menekankan sih Pak. Aku nganti rodok khawatir kita lapor pajak tapi kita disensus tapi nanti malah pajak kita yang naik. Ini banyak banget yang nggak percaya begitu, tapi tadi sudah ditekankan oleh Pak Rudi bahwa ini tidak berhubungan dengan Tidak berhubungan. perpajakan. Oke. Nah, ini juga ada Pak, catat meteran listrik buat apa ya? Sebelumnya dari PLN sendiri katanya ada kerjasama dengan BPS untuk cek meteran. Oh ya, jadi kemarin BPS itu kerjasama dengan PLN, itu petugas billman dari PLN mengecek meteran. Jadi itu sebenarnya ingin memastikan terkait dengan aksesibilitas dari keluarga ke layanan PLN atau listrik. Itu salah satunya itu. Oke. Gitu. Jadi manfaatnya ya tentunya ketika pemerintah ingin melakukan intervensi, ya dia punya data. Mungkin dari keluarga yang sudah punya akses ke PLN siapa saja, yang belum siapa saja, gitu ya. Kemudian dari sisi itu juga dalam tanda kutip juga bisa memetakan sebenarnya bagaimana dengan tingkat ekonomi misalnya ya, tingkat ekonomi kan beda mungkin PLN yang buatnya 450, yang 1.300, yang lebih gitu kan. Nah, Itu juga nantinya emang kerjasama begitu ya Pak ya, BPS dengan PLN kemarin ya. itu. Oke. Itu ya tadi sebenarnya nanti untuk memutakhirkan DTSN tadi, data tunggal sosial ekonomi nasional tadi. Oke. Ini selanjutnya nih ada juga Pak. Faktanya pendataan di wilayah saya kok kemarin hanya ditempel stiker aja ya Min begitu. Ini terus saya bisa lapornya kemana? Ah ya, yang tadi saya sampaikan ke nomor layanan kami. Ke nomor layanan bisa ya Pak? Ya, bisa. Jadi kalau misal mengalami hal yang tidak diinginkan begitu e-people ketika sensus ekonomi, BPS sangat terbuka terhadap masukan dan juga saran, bisa diakses aja ke nomor WhatsApp-nya yang ada di Instagram-nya BPS. Betul. Oke, terakhir Pak, boleh memberikan himbauan kepada e-people supaya bisa mensukseskan sensus ekonomi 2026. Iya, jadi kepada warga Kota Semarang, saya mengharapkan untuk masyarakat yang belum dikunjungi oleh petugas, berkenan menerima petugas sensus ekonomi 2026.
kemudian tidak usah khawatir terkait dengan keamanan dan kerahasiaan datanya. Ini tidak ada kaitannya dengan pajak, jadi mari memberikan data yang benar dan jujur. Benar, jujur, akurat ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi telah memberikan Sama-sama Mbak insight Nima. menarik dan juga hal-hal yang selama ini kita tidak tahu. Melalui talk show ini kita jadi tahu, oh ternyata fakta-fakta dari sensus ekonomi seperti ini. Jadi people, memang dari perbincangan kita hari ini, kita jadi tahu ya bahwa sensus ekonomi ini bukan sekedar pendataan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendapatkan gambaran mengenai kondisi ekonomi di Indonesia, terutama di Kota Semarang. Dan data yang dikumpulkan nantinya memang diharapkan dapat menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan dan juga pengambilan kebijakan. Dan untuk people, terima kasih sudah membersamai kita, sudah mendengarkan opini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Saya Nima dan juga Rudi Cahyono. dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.